Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git dalam sebuah konten ya, Pak Git menceritakan tentang pindah agamanya seseorang ya. Dan di sini Pak temukan komen yang menarik ya. Coba kita bacakan ya teman-teman ya. Komennya itu semua ajaran, maksudnya mungkin semua ajaran bilang Tuhan itu satu. Tapi setiap ajaran Tuhannya berbeda. Terus Tuhan yang benar di agama apa? Nah, ini pertanyaan menarik ya, dan menurut Pak Agit enak untuk dibahas gitu. Karena ya banyak masih daripada teman-teman ini yang persepsikan itu Tuhan itu satu, terus agamanya kok banyak, Tuhannya namanya juga berbeda. Terus ada yang mengklaim ya, dalam hal ini banyaklah teman-teman bisa lihat konten-konten orang gitu ya, mengklaim agama itu adalah satu sebenarnya. Semua dari Nabi Adam sampai Muhammad Islam. Kan ada yang seperti itu ya. Yang mereka menyatakan dulu ini Islam ya enggak juga gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman ya, Pak. Kita akan uraikan. Ini konsepnya gini. Katakan ini Tuhan di sini ya. Ya, ini satu Tuhan, ya ini monoteisme ya. Pak Git menjelaskan kira-kira konsep agama, konsep ketuhanan monoteisme gitu. Nah ini ada agama Islam gitu ya, Islam, kemudian Kristen atau Protestan, karena ini menurut Pak Git Kristen atau Katolik gitu ya. Nah ini konsepnya masih ke Yesus gitu kan. Kemudian yang kedua ya Hindu lah, yang ketiga ya. Keempat ini dengan Buddha. Nah, mereka ini, setiap agama ini, sebetulnya agama itu banyak teman-teman ya. Banyak banget di dunia ini, kalau sekarang terdeteksi itu ada 4.200-an sekian lah. Kalau teman-teman dicek di Google seperti itu. Nah, balik lagi di sini ya. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha gitu ya. Nah, di sini yang mereka sembah itu tujuannya ini. Tuh. Nah, seperti ini, ke satu Tuhan ini. Jadi bukan Tuhannya yang berbeda, tapi penamaan Tuhan yang berbeda. Penamaan Tuhan berbeda itu berdasarkan budaya. Kalau misalnya di Kristen, Protestan, atau Islam itu kan masih mirip-mirip ya. Allah sama Allah, hanya beda pengejaan gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, ini kan asalnya sama, yaitu agama Abrahamik, yaitu agama dari Nabi Ibrahim, dari Yahudi, kemudian Kristen, Islam. Jadi penyebutannya mirip-mirip lah seperti itu. Nah, misalkan kalau di Hindu Bali ya, Pak Git cerita Hindu Bali. Hindu Bali itu menyebutannya Sang Hyang Widi ya, mirip-mirip lah dengan Kapitayan dulu. Karena menurut Pak Git juga agama ini masih peninggalan nenek moyang kita yang terkontaminasi atau bercampur ya, bercampur dengan Hindu itu, bercampur dengan agama nenek moyang asli Indonesia. Jadi penyebutannya tuh Nusantara banget ya, Sang Hyang Widi gitu. Kalau katakan dulu ada agama sebelum Hindu di Indonesia yang di Pulau Jawa, yaitu Kapitayan, yaitu Sang Hyang Taya, artinya pakai Sang Hyang gitu ya. Tong Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang itu yang maha gitu maksudnya, tunggal yang maha esa. Konsepnya masih seperti itu. Masa kalau kita balik ke Buddha, nah ini memang tidak menggunakan penamaan nama Tuhan gitu ya. Cuman ya konsepnya tetap masih sama. Di situ ada konsep tidak terlahirkan, tidak terciptakan, tidak dijelmakan. Nah itu konsep Tuhannya tetap esa gitu. Jadi nggak masalah mau pakai nama A, B, C, D atau tidak bernama, dia adalah Tuhan. Cuman berdasarkan budaya atau tradisi, nah ada yang membuli atau membuat nama ya seperti itu. Contohnya kalau kita lari sedikit ke Amerika gitu ya, itu disebut di sana Manitau gitu. Jadi ada ribuan Tuhan lah penamaannya. Jadi tidak seperti pertanyaan tadi gitu loh. Kok Tuhannya namanya beda-beda? Ya sekedar nama gitu loh. Misalnya kalau sepeda itu ya,
sepeda tuh newong Jawa bilang pit gitu kan, kemudian orang Indonesia sepeda itu, nanti kalau bahasa Inggrisnya itu bicycle. Ya ini masalah budaya dan bahasa. Terus juga ada yang menanyakan kalau pindah agama gimana? Pindah agama nggak masalah gitu kan, ini nggak melanggar hukum, boleh-boleh saja. Dan Tuhannya tetap itu, cuman caranya beda, cara mengimaninya itu yang berbeda. Bukan agamanya sama ya, agamanya beda, Tuhannya sama. Cuman cara mengimani, cara ritual, nah itu punya tradisi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita saat ini sering terjadi pindah agama, ada yang ribut A, ada yang ribut B. Sebetulnya ini adalah kepentingan pribadi mereka gitu. Maksudnya kalau ada yang katakan dari sini yang memasukkan Islam gitu, yang baru-baru saja ramai terjadi, ya itu Dr. Richard Lee lah, itu Ruben Onsu. Nah ini kan yang ini merasa, wah dia yang mengislamkan aku, terus diposting ya. Gunanya apa? Karena ini berpengaruh kepada khalayak ramai. Itu kan influencer atau artis gitu ya. Wah, ini banyaklah komen-komen. Itu orang-orang cerdas jadi masuk Islam. Ya sebetulnya konsepnya tidak begitu. Konsepnya adalah mereka pada yang nyaman yang mana gitu loh. Kalau diibaratkan ini sebuah pakaian, mau pakai kaos atau pakai kemeja atau pakai apalah yang teman-teman suka gitu, untuk melakukan sebuah ritual dan mempercayai Tuhan, yang Tuhan itu tetap satu. Kalau kita konsepnya mengerti dengan Tuhan ini satu, ngapain kita ribut-ribut agama gitu? Mau pindah agama silakan, kalau enggak ya silakan. Itu tentunya kalau kita tidak mempunyai kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan finansial. Kalau kita mempunyai 3 kepentingan tadi salah satunya, ya pasti kita akan terganggu gitu. Contohnya seperti ini, yang baru-baru ini aja ya, yang konsepnya adalah influencer masuk Islam gitu. Katakanlah dalam hal ini adalah Elia gitu ya. Dia kan, oh ini kan dari agamaku, mereka pindah. Makanya dia memberikan komen kalau ini adalah orang-orang yang perlu dikasihani, perlu didoakan, dan mereka belum mengerti. Ya betulnya konsepnya bukan masalah itu. Ini kan adalah konsep, katakanlah konsepnya si pemuka agama gitu. Kalau kita pindah agama kan Tuhan nggak marah teman-teman. Kan tidak melanggar aturan. Yang marah, kalau ditanya paling yang marah itu yang pemuka-pemuka agamanya. Misalnya ada orang Islam dari Islam masuk ke Kristen gitu ya. Wah itu murtad, nanti akan dihukum di neraka bla bla bla. Itu kan yang marah kan pemuka agamanya, bukan orang yang bukan Tuhan dalam hal ini. Nah kalau udah ada pertanyaannya, ini kalau tadi kan pertanyaannya nggak sampai sana gitu. Kalau ada pertanyaan agama yang mana yang paling benar, nah ini ya jawaban. Ada kutip, repot jawabnya. Karena kita belum satu pun gitu ya pernah meninggal, kemudian dia hidup kembali, diwawancarai agama mana yang paling benar, apa yang terjadi di sana gitu. Nah, ini nggak ada terjadi, jadi nggak ada satu bukti yang bisa menceritakan kalau suatu agama itu paling benar, tuh nggak ada. Jadi inti dari ajaran ini, katakan yang agama-agama di Indonesia ini, termasuk sekarang ada Konghucu, kemudian kalau nggak salah juga kepercayaan ya. Jadi agama-agama Nusantara yang dulu itu dikatakan kepercayaan, itu boleh dicantumkan dalam KTP. Nah itu termasuk itu. Itu nggak ada satupun yang bisa dibuktikan dengan realita mana yang benar gitu. Ya konsepnya gini aja lah, kita ambil ajarannya. Dalam benang merahnya, semua ajaran itu mengandung filosofi dan makna-makna kebenaran. Jadi logika kita ini dipakai untuk menyaring ya, untuk menyaring ini ajaran benar kita pakai, kalau nggak usah gitu ya. Karena dalam agama ini jelas banyak doktrin dan dogma-dogma yang
sebetulnya juga tidak masuk akal gitu kalau kita terapkan gitu, nggak masuk akal. Jadi ada dalil A, dalil B, dalil C. Nah, ini kok nggak masuk akal ya? Udah nggak usah dilakuin gitu. Kan nggak masalah kita lakuin yang menurut kita nyaman. Itu lebih baik gitu. Jadi dalam konsep monoteisme atau Tuhan itu adalah satu, ini banyak, bukan satu agama saja. Dan mengatakan dengan Tuhan itu A, B, C, D. Tapi kan ada ini gitu, misalnya kalau pindah agama dari A ke B dosa, kalau dari B ke A itu nggak dosa, malah dapat pahala. Nah itu kan bukan omongan Tuhan kan, seperti itu. Omongan itu kan omongan yang dilakukan biasanya oleh pemuka-pemuka agama yang takut kalau umatnya nanti berkurang gitu ya. Kalau dalam konsep ini mereka mengerti masalah ini dan melakukannya dengan ikhlas, mau agama apapun kan nggak masalah, bisa duduk bersama, bisa berdiskusi bersama, harusnya kan seperti itu. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini, Tuhan itu satu gitu ya. Kemudian soal penamaannya beda-beda dan ritualnya beda-beda, ini adalah masalah tradisi dan ritual gitu. Jadi konsepnya tadi ya, jadi agama apapun ya mengkonsepkan Tuhan itu satu. Kalau soal penyebutan nama, soal ritual, soal konsep yang lain-lain, mana yang diterima kita juga nggak tahu gitu. Kalau mereka mengeklaim mereka yang paling tahu ya silahkan saja, tapi kalau secara logika nggak ada yang tahu gitu, karena belum ada bukti realnya gitu. Itu hanya berdasarkan kitab yang mereka punya, dan kitab-kitab ini ya mereka menyatakan semua yang paling benar ya, namanya agama ya. Atau katakanlah kalau orang jualan suatu produk gitu, mereka lah yang paling bagus. Kalau katakan seperti menjual kecap gitu istilahnya, nggak ada kecap itu yang nomor 2 gitu. Kalau lagi promosi kecap itu nomor 1 semua gitu. Nah kalau kita tanya ke A, ini paling bagus karena ini paling B bagus ini. Nah dalam penilaian ini tergantung dari kenyamanan dan apa yang mau dari teman-teman. Karena kenyamanan seseorang itu beda tentunya dengan kenyamanan orang lain. Jadi kalau ada yang menyatakan atau mengeklaim kalau agama itu satu dari zaman Nabi Adam ke sekarang, ya itu juga pemahaman-pemahaman yang kacau gitu. Kalau agama itu cuma satu. Agama itu banyak karena dengan beragam budaya, beragam bahasa, nah ini macam-macam timbul gitu. Dan yang paling penting selain mana yang paling benar, kan tadi ada pertanyaan mana sih yang paling benar? Mana paling benar ini jawaban yang paling susah gitu deh. Karena tidak ada satu bukti kalau satu agama itu yang paling benar itu nggak ada gitu ya. Dan kalau menurut Pak Git, kalau ada yang mengeklaim agamanya A paling benar, nah ini perlu dipertanyakan gitu. Mereka mengerti nggak konsep beragama gitu. Intinya tetaplah melakukan ajaran-ajaran yang baik ya, misalnya nggak korupsi, nggak membuang sampah sembarangan, tidak mencuri, hal-hal yang sifatnya negatif ini tinggalkan. Kan ajaran semua agama kan konsepnya semua begitu. Kalau ada satu hal aja, misalnya ada orang Islam gitu ya melakukan nyolong atau mencuri atau korupsi, ya ini dituduh nih sama umat yang lain yang untuk menjelek-jelekan gitu. Tuh orang Islam kerjaannya korupsi bla 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 bla. Akhirnya membuat malu agama itu sendiri. Sebetulnya ini adalah pekerjaan oknum gitu yang konsep di benang merahnya tadi di ajaran kelakuan baik atau kebajikan lah istilahnya, ini tidak diajarkan dalam konsep-konsep beragama. Inti yang paling inti menurut Pak Git di sini adalah Tuhan itu tetap satu. Namanya boleh berbeda apa saja, agamanya boleh berbeda apa saja. Soal diterima nggak diterima ini bukan urusan kita gitu loh. Yang penting kelakuan baik atau kebijakan, kebajikan ini yang harus dijaga. Kalau hal-hal tersebut dilakukan, maka tidak akan ada ribut-ribut, tidak ada akan perang. Nah, seperti itu teman-teman. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.